Secara mengejutkan, ratusan pengungsi Palestina asal Gaza mendarat di Bandara Or Tambo, Johannesburg, Afrika Selatan. ...153 pengungsi asal Gaza, Palestina berangkat dari Bandara Ramon tanpa stempel keberangkatan dari pemerintah Israel pada dokumen mereka. Di atas pesawat, para pengungsi ini juga tidak diberikan makan, padahal perjalanan mereka berlangsung lebih dari 24 jam. Saat menaiki pesawat, mereka juga tidak mengetahui tujuan akhir penerbangan. Tindakan ini diduga kuat adalah aksi culas Zionis Israel untuk mengusir sedikit demi sedikit warga Gaza dari tanah kelahirannya. Setelah mengalami genosida selama 2 tahun, warga Gaza yang trauma kemudian ditawari untuk pindah ke negara lain. Kamp-kamp pengungsian di Gaza, pemirsa, kebanjiran menyusul hujan badai pertama di musim dingin. Para penduduk pun berjuang mengatasi krisis tempat tinggal yang makin parah. Banjir melanda kamp pengungsian di Gaza, Palestina menyusul hujan badai pertama di musim dingin. Tenda-tenda terendam air hujan, sementara orang-orang berusaha mengeluarkan air dari tempat berlindung mereka. Otoritas Pertahanan Sipil Gaza pun mengimbau warga, terutama yang mengungsi di tenda dan tempat penampungan, untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan terhadap badai dan angin kencang. Termasuk juga menguras air hujan, mengamankan tenda, memasang penghalang untuk mencegah kebocoran air, menghindari bangunan yang tidak aman, tidak menyalakan api di dekat bahan plastik, dan menghindari daerah yang tergenang air. مطر جامد سووا الخيام الفراش انت لا واعي والخيام انت لا توعي ميه وكله يعني حالتنا على الله صرنا 2 سنين على هالحال ايش بدنا نسوي الفراش والاطفال غرقت والدنيا كلها غرقت والميه مطر يعني منخفض جامد وايش بدنا نسوي. Pusat Hak Asasi Manusia Gaza pun melaporkan sekitar 945.000 warga Gaza hidup tanpa perlindungan pada musim dingin ini. Mereka menyerukan kepada komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan untuk mengambil tindakan segera dan menyediakan tenda, selimut, dan pakaian musim dingin sebelum terlambat. Ya pemirsa, rekonstruksi terus dilakukan di Museum Pasha Gaza. Usai 70% bagian dari museumnya hancur pasca serangan dari Zionis Israel. Istana Pasha yang berada di jantung kota tua Gaza kini sedang menjalani rekonstruksi. Para pekerja membersihkan lokasi dan para ahli memulihkan benda-benda arkeologi yang ditemukan dari bawah reruntuhan. Rekonstruksi ini dilakukan setelah sebagian besar bangunannya hancur akibat serangan membabi buta Zionis Israel. Bangunan bersejarah ini terkena rudal Israel pada Desember 2023 yang menyebabkan kerusakan parah. Dibangun pada abad ke-13, Istana Pasha juga dikenal sebagai benteng kota Gaza. Bangunan ini adalah contoh langka gaya arsitektur Mamluk Ottoman di kota Gaza. نحن الآن نعمل في قصر الباش وهو تحفة معمارية يعود إلى العصر المملوكي فترة الظاهر بيبرس. مر على هذا المكان العديد من الحكام والولاة عبر التاريخ، ففي فترة العمارة أو الحضارة المملوكية كان مقرا للملوك والأمراء، وفترة الخلافة العثمانية. ندور على ما تبقى من الأغراض اللي موجودة في القصر، سواء معدنية أو إحجار سكرية وإحجار صوان اللي هو منقوشات يدوية اللي هو الزخارف الإسلامية أو القربان أو الآيات القرآنية. Sebelumnya, pemerintah Palestina mengutuk penjarahan sistematis oleh pasukan Zionis Israel terhadap ribuan benda arkeologi langka dari museum di jalur Gaza. Setelah ditutup berbulan-bulan oleh pemerintah Israel, pemirsa, perbatasan Zikim kini kembali dibuka untuk dilintasi truk bantuan kemanusiaan. Truk bantuan kemanusiaan memasuki jalur Gaza melalui perbatasan Zikim pada hari Kamis setelah otoritas Israel membuka kembali perbatasan.
Bantuan tersebut diangkut oleh PBB dan organisasi internasional setelah pemeriksaan keamanan menyeluruh oleh Kementerian Pertahanan Israel. Perlintasan Zikim merupakan jalur utama yang digunakan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza Utara. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB mengatakan penyeberangan Zikim telah ditutup sejak 12 September lalu. Pembukaan kembali perbatasan Zikim pada minggu ini merupakan bagian dari perjanjian damai Hamas Israel yang berlaku pada 10 Oktober. Kesepakatan tersebut mencakup penghentian peperangan, pembebasan semua sandera, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Pengungsi Afghanistan terakhir di Pakistan meninggalkan kamp Surkhab. Di pengungsian mereka kerap mengalami tekanan dan kekerasan dari pemerintah Pakistan. Para pengungsi terakhir Afghanistan di Provinsi Balochistan, Pakistan, mengemasi barang-barang mereka untuk meninggalkan kamp Surkhab. Beberapa keluarga yang tersisa terlihat mengumpulkan barang-barang mereka sebelum keberangkatan. په پښین سرخاب کې ډیر زیات مشکلات دي د خلک د سرکار په زور او جبر باندې وځي نو دوی د یخ سره هم مخامخ دي د مشکلات سره مخامخ دي دا ټیم په زراو کډی تللی دي. Otoritas Pakistan mulai mendeportasi pengungsi pada bulan September. Laporan pengungsi PBB pada bulan Agustus mencatat lebih dari 2,1 juta warga Afghanistan telah dipulangkan secara paksa sejak awal tahun 2025. Militer Filipina menggelar latihan berskala besar pemirsa. Selain untuk meningkatkan pertahanan, latihan ini juga untuk mengantisipasi ketegangan dengan Tiongkok di Laut Filipina Barat yang terus meningkat. Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) telah merampungkan latihan gabungan tahunan AJEK Dagitpa 2025 yang digelar di Bukit Pasir La Paz, Ilocos Norte. Latihan ini berfokus pada tembakan langsung, penanggulangan bencana, dan pertahanan darat berskala besar. Di tahun ini, militer Filipina mengintegrasikan operasi darat, laut, udara, siber, dan elektromagnetik yang berfungsi sebagai uji komprehensif interoperabilitas dan kesiapsiagaan militer terhadap ancaman keamanan. Latihan ini juga memamerkan alutsista baru seperti tank ringan Sabra. We are improving every single day with our exercises. So every time we execute an exercise, whether it's unilateral or whether it's bilateral, we are in the process of learning from our own operations and also learning from our own shortfalls. So every time we do this, it is a step in the right direction. Latihan ini sekaligus mensimulasikan berbagai skenario ancaman multidomain, khususnya ancaman terhadap lapangan gas Malampaya di Laut Filipina Barat, tempat ketegangan dengan Tiongkok yang terus meningkat. Ke informasi lainnya pemirsa, alami indeks kualitas udara buruk ibu kota India, New Delhi, diselimuti asap polusi. Polusi tersebut bisa berdampak serius terhadap kesehatan anak di bawah umur. Ibu kota India, New Delhi, diselimuti asap tebal dan beracun. Nampak kabut asap membuat sejumlah kendaraan melaju dengan visibilitas rendah. Sejumlah warga terlihat beraktivitas dengan mengenakan masker atau alat pelindung diri darurat. Tercatat 16 dari 37 stasiun pemantauan kualitas udara di New Delhi melaporkan indeks kualitas udara melebihi 400 atau dalam kategori sangat buruk. Polusi udara melonjak tajam hingga lebih dari 16 kali lipat batas harian yang disarankan WHO. UNICEF juga memperingatkan anak-anak menghadapi resiko tinggi terkena infeksi saluran pernapasan akut akibat paparan udara yang semakin parah. Pemirsa, akibat badai matahari, kota Gyeonggi dan juga Ergun di Mongolia disuguhi pertunjukan aurora yang menakjubkan.
Langit malam berbintang di atas kota Gyeonggi dan Ergun, Mongolia dihiasi aurora yang spektakuler. Fenomena alam ini merupakan interaksi antara medan magnetik yang dimiliki bumi dengan partikel yang dipancarkan matahari. Peristiwa ini membuat Mongolia dalam menjadi planetarium alami dan menarik perhatian para astronom, fotografer, dan wisatawan. Kedua wilayah ini memiliki polusi cahaya yang minimal dan kondisi atmosfer yang optimal untuk pengamatan aurora. Sementara itu di Rusia, warga Chelyabinsk menyaksikan pertunjukan spektakuler aurora borealis. Institut Penelitian Luar Angkasa Rusia menyatakan ini adalah salah satu penampakan paling kuat dalam beberapa tahun terakhir akibat badai magnetik matahari. Fenomena ini dapat berlangsung dari beberapa menit hingga beberapa hari.